Laporan Praktikum Morfologi dan Anatomi Bunga Joshua Sihaan 250204 Dosen Pengampu Salmiati MPD PhD Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Terbelakang, bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbunga yang berfungsi menghasilkan biji melalui penyerbukan dan pembuahan. Secara morfologi, bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang masing-masing berperan dalam proses reproduksi. Secara anatomi, bunga memiliki jaringan pelindung dasar dan pengangkut yang mendukung fungsinya. Penelitian tentang morfologi dan anatomi bunga penting untuk mengetahui dan memahami cara kerja organ reproduksi serta membantu pengembangan budidaya tanaman menurut Putra 2022. Tujuan praktikum: 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. 2. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif, yaitu benang sari, putik, dan ovarium. 3. Membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat yang digunakan: mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup preparat, cutter, pinset, jarum preparat, lap atau kaca pembesar, botol semprot Aquades, tisu, buku gambar, dan pensil. Bahan yang digunakan: bunga kembang sepatu, larutan safranin, bunga trompet, bunga pisang, larutan fasigreen, bunga sawit jantan dan betina. Cara kerja morfologi bunga: 1. Ambil contoh bunga monokotil dan dikotil. 2. Amati bagian-bagian morfologi kelopak sepal, mahkota petal, benang sari stamen, putik karpel, tangkai bunga, dan dasar bunga. 3. Identifikasi ciri monokotil, perhiasan bunga kelipatan 3 dan dikotil kelipatan 4 atau 5. 4. Catat warna, bentuk, dan simetri bunga actinomorf dan zygoform. 5. Gambar dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. Cara kerja anatomi bunga: 1. Pilih organ bunga atau benang sari, putik, ovarium. 2. Buat irisan tipis melintang atau lonjong dengan silet. 3. Letakkan irisan di kaca objek, tetesi Aquades. 4. Tambahkan safranin kurang lebih 2 menit. Bilas, kemudian tetesi fasigreen. 5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. 6. Identifikasi bagian anatomi sesuai organ: benang sari, stamen, jaringan penghubung konektif, kantung serbuk sari, antersek, dan putik karpel, stigma, style ovarium, ruang ovarium, ovula, dasar bunga atau ovarium, jaringan parenkim, vaskular, xilem, dan floem. 7. Catat dan gambar hasil pengamatan anatomi bunga monokotil dan dikotil. Berikut video cara kerja morfologi dan anatomi bunga. Hasil dan pembahasan. Pertama, serbuk kelapa sawit jantan memiliki eksin yang kuat dan berfungsi melindungi inti polan dari kerusakan fisik dan lingkungan. Pada pengamatan mikroskop mengindikasikan sampel memiliki indikasi morfologi yang sangat baik menurut Suwardi 2023. Serbuk sari bunga trompet memiliki butiran lonjong dan bulat dengan dinding luar eksin tampak tebal dan jelas. Struktur ini merupakan ciri umum dari polan bunga berbentuk trompet. Ciri ini menunjukkan bahwa serbuk sari memiliki morfologi dan tidak mengalami kerusakan selama proses preparasi menurut Susan 2021. Secara anatomi, serbuk sari merupakan organ reproduksi jantan pada tumbuhan berbunga, terdiri atas filamen dan antera. Filamen sebagai penopang, antera menghasilkan sel sperma tumbuhan yang dikenal sebagai butiran serbuk sari menurut Pundi 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putik bunga trompet memiliki bentuk panjang dan ramping yang menyesuaikan dengan bentuk mahkota bunganya. Struktur ini membantu serbuk sari mudah menempel pada kepala putik saat dibawa oleh serangga atau angin. Tangkai putiknya yang memanjang mengarahkan serbuk sari menuju bakal buah di bagian dasar bunga, tempat terjadinya pembuahan menurut Ningsih 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putik bunga pisang berukuran cukup besar dan jelas terlihat. Karena bunga pisang tersusun dalam tandan besar,
Struktur putiknya yang kuat dan terlindungi membantu proses pembuahan berjalan optimal sehingga buah pisang dapat tumbuh dengan baik meskipun tanpa penyerbukan sempurna pada beberapa jenis menurut Reski 2021. Serbuk sari berkembang sepatu berwarna kuning, halus, dan berfungsi sebagai sel jantan untuk membuahi putik agar terbentuk biji. Serbuk ini dihasilkan dari kepala sari pada benang sari dan mudah dibawa oleh angin atau serangga. Bentuknya yang ringan membuatnya mudah menempel pada tumbuh serangga sepenyerbukan. Serbuk sari berperan penting dalam proses penyerbukan dan pelestarian tanaman kembang sepatu menurut Radit 2023. Putik bunga kelapa sawit betina merupakan bagian penting dalam proses reproduksi tanaman sawit. Saat serbuk sari dan dari bunga jantan menempel di kepala putik, terjadi proses pembuahan di dalam bakal buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putik sawit betina berperan utama dalam pembentukan tandan buah, sehingga keberhasilannya sangat menentukan hasil panen sawit. Menurut Rahmat 2023, putik kembang sepatu merupakan alat kelamin betina yang terletak di tengah bagian bunga. Bagian ini terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk putik yang panjang membantu proses penyerbukan, karena serbuk sari mudah menempel dan mencapai bakal buah untuk membentuk biji baru menurut Wahyudi 2023. Kesimpulan pengamatan mikroskop pada berbagai jenis bunga dapat disimpulkan bahwa bunga memiliki struktur morfologi dan anatomi yang khas. Keduanya sangat berkaitan karena morfologi menggambarkan bagian-bagian utama yang juga dibahas secara rinci dalam anatomi untuk memahami fungsinya dalam reproduksi dan kelangsungan hidup tumbuhan.